Dari pertanyaan yang pertama yaitu soal tentang keterkaitan antara etika dan profesi. Ngomong-ngomong soal etika dan profesi, kita harus mencari pengertian dari etika dan profesi itu sendiri. Yang pertama kita mengartikan tentang pengertian etika dan yang kedua mengartikan tentang pengertian profesi. Etika itu sendiri dapat diartikan sebagai norma-norma yang ada di masyarakat atau bisa digunakan sebagai pedoman untuk berperilaku di masyarakat dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan profesi itu sendiri dapat diartikan sebagai pekerjaan, baik pekerjaan tetap maupun pekerjaan yang tidak tetap. Jadi yang dimaksud dengan keterkaitan antara etika dan profesi bisa diartikan sebagaimana keterkaitan antara etika dan profesi dapat diartikan jika seseorang memiliki pekerjaan profesi yang tetap, maka orang tersebut harus berperilaku sebaik-baik mungkin sehingga orang tersebut akan mendapatkan nilai atau hasil kerja sesuai dengan apa yang dia harapkan. Jadi itu pengertian atau maksud dari keterkaitan antara etika dan profesi. Itu soal yang pertama. Lanjut soal yang kedua, yaitu contoh kasus penyimpangan etika profesi keguruan. Soal yang kedua yaitu dari soal UTS etika profesi keguruan ini, yaitu berikan satu contoh kasus penyimpangan etika profesi keguruan yang dilakukan oleh oknum guru lalu dilakukan analisis faktor penyebab terjadinya dan berikan solusi untuk mengatasinya. Jadi yang saya amati baik dari lewat media elektronik maupun website atau berita-berita yang lainnya, akhir-akhir ini marak terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh oknum pendidik atau guru baik di jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama maupun pendidikan menengah atas. Banyak guru-guru yang melakukan tindak kekerasan seperti yang pernah saya baca di website itu, guru memukul muridnya dikarenakan muridnya tidak memakai seragam sekolah. Guru itu langsung memukul siswanya dengan mistar kayu hingga kayu itu patah. Lalu siswa tersebut hingga pingsan dan mulutnya keluar busa. Hal itu terjadi karena guru tersebut belum bisa menjadi pendidik yang profesional. Kekerasan guru terhadap murid ini terjadi karena yang pertama, guru tersebut belum bisa menjadi pendidik yang profesional dikarenakan guru tersebut kemungkinan besar belum memahami apa yang ada dalam etika yang harus diterapkan oleh guru-guru yang ada di Indonesia, sehingga dikarenakan dia belum tahu maka tindak kekerasan itu pun bisa terjadi. Dan yang kedua, dari guru-guru itu tidak bisa menahan amarahnya terhadap siswa. Misalnya di rumah guru tersebut, guru memiliki problem masalah yang sangat besar. Guru yang profesional akan tetap berwajah ceria ketika dalam pengajaran. Akan tetapi kalau guru belum profesional, maka problem yang ada di rumah akan dibawa hingga di sekolah, sehingga masalah kecil yang ada di sekolahan tersebut akan menjadi besar karena guru-guru itu belum mengetahui etika profesi keguruan.
Sedangkan soal yang nomor 3 yaitu tugas guru profesional meliputi 3 cakupan, yaitu tugas guru di bidang layanan administrasi, tugas guru di bidang layanan bimbingan konseling, dan tugas guru di bidang layanan instruksional. Jelaskan ketiga tugas tersebut secara singkat. Tugas guru dalam layanan administrasi yaitu diantaranya administrasi kurikulum, administrasi kesiswaan, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, dan administrasi sarana dan prasarana. Sedangkan tugas dalam bidang bimbingan konseling, guru memiliki tugas sebagai pengembang kehidupan pribadi, kemampuan belajar, dan yang terakhir yaitu pengembang karir. Sedangkan dalam layanan instruksional, peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas yang dia berikan, dan dia sebagai motivator, sebagai fasilitator terhadap siswa atau peserta didiknya. Dan guru juga bertugas untuk mendisiplinkan para peserta didik yang ada di lembaga sekolahan.